Aku tahu rahasia itu. Rahasia yang selama ini tersimpan rapi dalam diam, tanpa pernah kutanya, tanpa pernah kuusik. Aku memilih membiarkannya berlalu, seolah angin yang hanya singgah sebentar lalu pergi. Aku adalah anak kedua dalam keluargaku. Sejak kecil, aku tumbuh tanpa kehangatan seorang ibu. Perceraian telah memisahkan kami ketika aku masih bayi. Sejak itu, aku tinggal bersama ayah dan kakakku. Ibuku, ia seolah menjadi sosok yang jauh, hanya tersisa dalam samar kenangan yang tak pernah benar-benar nyata bagiku. Suatu hari, dalam kesunyian rumah, aku iseng membuka lemari ayah. Aku tidak tahu apa yang kucari, mungkin sekadar mengusir bosan. Namun, tanganku menemukan sesuatu, sebuah buku catatan tua yang berisi hal-hal penting tentang hidup kami. Aku membuka lembar demi lembar, hingga mataku terpaku pada satu halaman yang seketika menghantam seluruh kesadaranku. Di situ tertulis bahwa aku bukan anak kandung ayah, aku bukan darah dagingnya. Aku adalah anak hasil perselingkuhan ibu dengan pria lain. Dunia seketika runtuh. Nafasku tersengal, tanganku gemetar, dan dadaku terasa sesak. Aku ingin menyangkal, ingin menganggap semua itu hanya tulisan lama yang salah. Tapi tidak. Tulisan itu begitu jelas, begitu tegas. Ayah meyakini aku bukan anaknya. Bahkan, perceraian mereka terjadi karena keberadaanku. Aku, penyebab kehancuran keluarga ini. Sejak hari itu, aku tak lagi sama. Aku berubah menjadi pendiam. Suaraku semakin jarang terdengar di rumah. Aku tidak tahu harus bagaimana, kepada siapa harus bercerita. Aku tidak pernah menanyakan hal ini pada ayah, tidak pula pada ibu. Aku memilih membiarkan luka ini tetap ada, mengendap dalam diam. Bertahun-tahun aku hidup dalam kebimbangan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah itu penting? Apakah benar-benar berarti jika aku bukan anak kandungnya? Tapi, meskipun aku mencoba, menepisnya, bayang-bayang itu terus menghantuiku. Hingga suatu hari, aku menemukan sesuatu di internet, tes DNA. Aku mencari tahu, membaca, dan akhirnya memutuskan untuk melakukan tes. Aku pergi ke laboratorium di Jakarta, berkonsultasi, lalu diberikan alat untuk mengambil sampel. Dengan berbagai alasan yang tak dimengerti ayah, aku berhasil mendapatkan sampel DNA-nya tanpa sepengetahuannya. Hari-hari menunggu hasil terasa begitu panjang, begitu mencekam, dan saat amplop itu akhirnya ada di tanganku, jantungku berdetak tak karuan. Aku membuka perlahan, mataku membaca setiap huruf yang tertulis di sana. Hasilnya, 100% aku bukan anaknya. Aku terdiam. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan. Hanya kehampaan yang semakin dalam. Aku sudah tahu ini akan menjadi jawabannya, tapi tetap saja, rasanya begitu menyakitkan. Tapi hasil ini tidak mengubah apapun. Aku tetap anaknya, bukan karena darah, bukan karena garis keturunan, tapi karena selama ini dia adalah ayah yang membesarkanku. Dan ibu, aku tidak punya keberanian untuk bertanya, untuk menyentuh luka yang mungkin akan menghancurkannya lebih dari yang sudah terjadi. Aku memilih menyimpan semuanya sendiri, memendam kenyataan ini di dalam hati. Aku tidak akan pernah menceritakan ini kepada istriku, tidak kepada anak-anakku. Biarlah semua ini terkubur bersama waktu, bersama hidup yang terus berjalan. Tidak perlu ada yang tahu, tidak perlu ada yang mengungkit. Aku hanya bisa mengungkapkan ini di sini, secara anonim, sebagai kisah yang hanya akan menjadi angin yang berlalu. Biarlah semua kebohongan ini mati bersamaku, ketika akhirnya aku pun tiada.